warahmatullahi wabarakatuh. Kami berlima di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 tentang kombinasi bisnis. Nah, untuk anggota kelompok kami yang pertama yaitu Rano Wikardo, yang kedua Hera Setiawati, yang ketiga Yananti Tadi, yang keempat saya sendiri Erin Sukawati, dan yang kelima Khalifi. Oke, langsung aja. Kasus yang akan kita bahas pada hari ini adalah PT Sri Boga Ratu Raya Akuisisi Pizza Hut atau PT Sari Melati Kencana Tbk. Nah, sebelum kita mulai pada pembahasan, apa sih akuisisi itu? Akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang dilakukan dengan cara membeli sebagian atau seluruh saham perusahaan, di mana perusahaan yang diambil alih tetap memiliki hukum sendiri dengan maksud pertumbuhan usaha. Maksudnya adalah ketika perusahaan A mengambil alih perusahaan B atau mengakuisisi perusahaan B, maka kendali dari perusahaan B berpindah pada perusahaan A. Selanjutnya, PT Sri Boga Ratu Raya. PT Sri Boga Ratu Raya berdiri pada tahun 1995 dan menempati area lebih dari 4 hektar di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. PT Sri Boga Ratu Raya memulai produksi dengan tepung terigu merek beruang biru, tali emas, dan pita merah. Sejak itu, perusahaan ini turut ambil bagian dalam industri terigu di Indonesia untuk bersama dengan pemerintah memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi dan higienis bagi masyarakat. Produk PT Sri Boga Ratu Raya, seri naga, seri beruang, seri tali, seri pita, double zero, ninja, Sri Boga Pizza, Sri Boga Noodle, Sri Boga Donut. PT Sari Melati Kencana Tbk. PT Sari Melati Kencana Tbk atau yang lebih dikenal dengan Pizza Hut Indonesia. Pizza Hut Indonesia merupakan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang retail makanan cepat saji dan bermarkas di Jakarta. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 16 Desember 1987. Perusahaan ini merupakan pemegang waralaba tunggal Pizza Hut di Indonesia. Pizza Hut membuka restoran pertama di Indonesia pada tahun 1984 di Gedung Jakarta, daerah Tamrin, Jakarta Pusat. Pada tahun 2000, restoran Pizza Hut pertama dipindahkan ke Gedung Menara Cakrawala di area yang sama hingga sekarang. Hingga saat ini, Pizza Hut memiliki lebih dari 200 restoran terbesar di 22 provinsi di Indonesia. Ada produk unggulan yaitu Pan Pizza, Stuffed Crust, Cheesy Bites, Crown Crust. Baik, saya akan melanjutkan slide 11. Alasan melakukan kombinasi bisnis Pizza Hut. Sri Boga Ratu Raya sebagai salah satu strateginya adalah karena dianggap jalan cepat untuk mewujudkan tujuan perusahaan, di mana perusahaan tidak perlu memulai dari awal suatu bisnis baru. Akuisisi untuk pertumbuhan yang cepat, sinergi, meningkatkan dana, menambah keterampilan manajemen atau teknologi, pertimbangan pajak, meningkatkan likuiditas pemilik, atau melindungi diri dari pengambil alihan. Slide selanjutnya, slide 12. Tahun 2004, saya tidak ada niat untuk ikut tender dalam mengambil alih Pizza Hut. Namun, berhubung pemenang tender tersangkut kasus LCBNI, pihak Skoder Investment Hong Kong membatalkan dan melakukan tender lagi. Jelas Alwin Arifin, Presiden Sri Boga yang putra Bustanul Arifin. Lalu, majulah saya yang di BKP Capital sebagai silent partner, imbunya. Nah, begitu selesai transaksi,
Nama resmi pembeli Pizza Hut adalah Rekapital. Menurut Alwin, alasan seretnya modal itulah yang harus melibatkan pihak ketiga. Maklum, waktu itu pihaknya butuh dana sangat besar dan Sri Boga belum memiliki funding memadai. Pada tahun 2004, Pizza Hut dilego senilai US 42 juta karena rekapital perusahaan investasi setelah nilai investasinya meningkat. Pizza Hut dilepas lagi, dan siapa lagi yang paling dekat dengan Pizza Hut selain kami Sri Boga, ucap Alwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa bertatap muka kembali untuk mempresentasikan hasil dari makalah yang sudah diringkas dalam bentuk PPT. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan bagian ikhtisar keuangan dari PT Pizza Hut, yang dimana PT Pizza Hut itu merupakan bagian dari Yummy Brand dan merupakan perusahaan waralaba yang punya lisensi dari Yummy Brand sendiri yang bergerak di bidang pizza sebagai perwakilan dari Asia Pasifik, yang berada di bawah Asia Pasifik PLT Ltd. Jadi di mana pada ikhtisar keuangan itu PT Sri Boga Ratu Raya mengakuisisi Pizza Hut itu memiliki persentase saham sebesar 64,79%. Nah, untuk November 2019 yang lalu kita ketahui bahwa terdapat 50 outlet baru yang sudah dilaksanakan untuk mencapai pertumbuhan yang sesuai dengan target sebelumnya yang menjadi klaim dari manajer mereka tersendiri. Nah, untuk itu di Sumatera itu terdapat sekitar 401 atau sekitar 13,6% lah dari outlet di seluruh Indonesia, dan untuk Jawa dan Bali ini menjadi pusat atau senternya dari dari Pizza Hut sendiri, yaitu sebanyak 2.122 outlet atau sekitar 72,2% persentasenya. Nah, untuk Sulawesi dia hanya memiliki 194 outlet dengan cakupan persentase 6,6%, dan di wilayah timur yang meliputi Ambon, Papua, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat itu sekitar 52 outlet dan dengan persentase 1,8%. Nah, untuk itu dari segi rasio, di mana pada 2004 yang lalu proses akuisisi PT Sri Boga atas Pizza Hut itu mencapai kesepakatan, dan pada 2019 sesuai dengan laporan keuangan yang terbaru yaitu tahun lalu, yaitu rasio likuiditas itu pada neraca atau laporan keuangan dari Pizza Hut itu sebagai sebagai bagian lini bisnis Pizza Hut itu mencapai 1,58%. Nah, untuk rasio solvensi sendiri itu sebesar 0,06%, dan rasio cakupan jasa hutang atau DSCR yaitu sebesar 3,57. Ini sangat mengagumkan sekali karena Pizza Hut itu selain memiliki lisensi atas waralaba usaha di wilayah Asia Pasifik yang memang menjadi kontribusi terbesar untuk produk pizza tersendiri. Nah, untuk itu, dari masing-masing kesepakatan yang sudah berlalu atas transaksi atau proses akuisisi, di mana pemegang saham yang kita ketahui itu sesuai dengan data laporan 2019 pada laporan keuangan PT Pizza Hut itu, untuk pemegang saham sendiri itu terdiri dari, dengan proporsi terbanyak itu terdiri dari PT Sri Boga Ratu Raya, terus kedua itu adalah DBS Bakti Ltd SE dan Albizia Asset Opportunities Fund. Dan untuk elemen masyarakat itu cukup lumayan tangguh, jadi dia di kisaran 28,87%. Mungkin itu sepintas dari saya terkait persentase pada kesempatan kali ini,
Dan mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.